Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat, Romo Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan para pendengar MAJT TV dimanapun Anda berada. Kajian pada malam ini yaitu Kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. InsyaAllah akan mengusung sebuah tema tentang sebuah tema tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama dengan guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyiral hadirin as-sami'in, pengajian Ba'dal Maghrib khususnya malam hari ini, Kitab Taqriratus Sajidah. Pada sore atau malam hari ini saya akan membacakan tentang hukmu tarikis sholati, hukumnya tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Hukmu tarkis sholati, hukum meninggalkan sholat. Tarkis sholat itu min akbaril kabair. Min akbaril kabair, setengah dari dosa besar. Waroda fit tarhibi min dzalika, waroda wurud atau turun, datang fit tarhibi dalam hal memerintah, min dzalika tentang itu, qauluhu ta'ala, firmanipun Allah Ta'ala. Firmane dos pundi, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa, maka datanglah, mim ba'dihim, generasi sesudah mereka, khalfun, orang-orang atau kelompok, segolongan, adha'u, yang menyia-nyiakan, as-sholata, ing sholat, wattaba'u, mengikuti,
tabi, mengikuti atau menuruti asyahawati, ing syahwat-syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, maka dia akan menemui keadaan yang binasa atau sesat. Jadi ayat ini intinya bahwa ada sekelompok orang yang suka menyia-nyiakan adha'us shalat. Terkait dengan menyia-nyiakan sholat itu, wattaba'us syahawat, dia menuruti selera hawa nafsu. Wa qauluhu ta'ala, ada lagi firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, fawailun neraka wel lil musallina, kanggo wong-wong salat, wong salat alladzina, yang hum mereka itu an salatihim sahun, mereka abaikan salatnya. Kalimat ini agak antik. Well, neraka well untuk orang salat yang suka menyia-nyiakan salatnya. Orang salat artinya orang yang sebetulnya dia ya sudah salat, ya bisa salat, tetapi dia menyia-nyiakan. Banyak lagi ayat-ayat terkait dengan tarhib mengenai salat ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh pripun, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholati. Bainar rajuli, di tengah-tengah antara seseorang, wa bainal kufri, dan kekufuran seseorang, yaitu tarkus sholat. Jadi tarkus sholat itu orang posisinya ada di tengah-tengah ya, antara orang itu dengan kekufuran. Jadi hampir-hampir kufur gitu loh. Hampir-hampir kufur. Wa qauluhu, dawuhipun Kanjeng Nabi malih, mantarokas sholata, sing sapa wonge ninggalke salat laki Allah, maka dia akan ketemu, akan menghadap Allah, wa huwa alaihi ghadban, Allah dalam keadaan marah, murka. Nah, ini hadis yang kedua. Wa qauluhu, lagi dawuhipun Kanjeng Nabi, mantarokas sholata muta'ammidan, man sapa wonge taroka ninggalke as-sholata ing salat muta'ammidan, hale sengaja, ahbatallahu amalahu, ahbata maka menghapus Allahu Gusti Allah amalahu, amale wong sing taroka sholah niku. Wa bari'at minhu zimmatullahi hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan. Tetap apa itu zimmah, tanggungan Allah, sampai dengan dia kembali kepada Allah azza wa jalla dalam keadaan taubat. Jadi kecuali nek taubat ngoten. Wa fi hadisil Isra wal Mi'raj, diceritakan di dalam hadis terkait Isra Mi'raj, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata ala qaumin turdahu ru'usuhum bis-sakhrati. Di saat Nabi melakukan Isra Mi'raj, ditemukan sebuah kaum
yang dihancurkan kepalanya bisokhroti atau dipecah kepalanya bisokhroti dengan batu. Kullama rudikhat, arikalane pecah, adat kama kanat, kemudian balik lagi kepala itu. La yufattaru anhum min dzalika syai'un, terus menerus, jadi tidak henti-henti, terus begitu. Apa? Dipukul dengan batu, pecah, kemudian nempel lagi, dipukul lagi. Ya Jibrilu, man haulai. Nabi bertanya kepada Jibril yang mendampingi waktu Isra Mi'raj. Man haulai, sapa toh kuwi wong kuwi? Qala haula'il ladzina, dia adalah orang-orang yang tasaqalat ru'usuhum, abot rasane sirahe kuwi anis sholati, untuk mengerjakan sholat al maktubati kang diwajibaken. Jadi untuk mengerjakan sholat itu abot rasanya. Pun niku istilahnya tarhib, pengingatan-pengingatan mengenai tarkus sholat. Halatu tarikis sholati, keadaan atau kondisi orang-orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat niku berarti wong Islam nggih. Wong Islam wis ngerti kewajiban Islam, wis ngerti yen sholat kuwi rukun Islam. Saya ulang, orang Islam sudah ngerti kewajiban sholat dan paham bahwa sholat itu menjadi salah satu arkanul Islam. Dia meninggalkan. Ada dua macam lahu halatani. Fatarotan yatrukuha juhudan. Fatarotan ada halnya orang meninggalkan sholat itu juhudan, dengan ingkar. Bahasa lain atau arti lain juhudan itu angas. Angas itu menentang. Ya, jadi kalau ada orang yang terhadap kewajiban sholat merasa walah sholat ki nggopo. Sholat ki opo nggopo ra ono artine. Apusi wae. Nah, kira-kira begitu sikapnya itu. Watarotan, ada lagi orang yang meninggalkan sholat itu watarotan yatrukuha kasalan. Ada kalanya orang meninggalkan sholat itu karena kasalan, kaslan, males, keset. Idza tarakaha juhudan, kalau orang meninggalkan sholat, orang Islam meninggalkan sholat juhudan, dengan ingkar, mengingkari bahwa itu wajib, mengingkari bahwa itu rukun Islam. Ai mu'taqidan, artinya dia berkeyakinan annaha ghairu wajibatin, sholat ki ora wajib. Banyak itu bahasa-bahasa konyol yang diucapkan oleh orang-orang yang liberal. Liberal yang menganggap sholat ki ora penting, sing penting dadi wong apik. Biasanya omongannya begitu. Sing penting dadi wong apik, percuma sholat nek ora iso dadi wong apik. Dadi ora perlu sholat, sing penting dadi wong apik. Ini rumus yang dibikin-bikin ini. Ya kalau orang ndak sholat nggak bisa jadi orang apik. Orang apik ki mesti sholat, ngoten lho nek wong Islam niku. Wa kal murtaddi, nek wong Islam meninggalkan sholat dengan juhudan, itu huwa kal murtaddi, sama dengan orang murtad, ucul dari Islam, keluar dari Islam,
lengser dari Islam. Hukmuhu, lalu bagaimana status hukumnya? Tajibu istitabatuhu, wajib disuruh tobat. Sekali lagi, tajibu wajib opo istitabatuhu, menyuruh dia tobat. Min waliyil amri, siapa yang menyuruh? Waliyul amri, pemerintah, penguasa. Halan, langsung, seketika. Nah, niki artinya bahwa ini bisa diterapkan kalau pemerintahannya itu pemerintahan Islam. Pemerintahannya pemerintahan mboten Islam nggih angel nerapke. Karena kalau pemerintahan atau negara itu bukan Islam, dia tidak urusan soal ibadah pribadi. Kalau kuwi urusannya pribadi-pribadi gitu. Kalau pemerintahannya Islam, negara Islam, fa'ilam yatub, kalau dia menolak tobat, moh. Nah ini soyo angas berarti. Yuktalu, dipateni, bidor bi ukun unukihi, dengan memotong lehernya bisaifi, dengan pedang. Niki aslinya fikih niku ngoten. Tapi ya jangan dipaksa diterapkan di Indonesia oleh lembaga. Saya pernah dengar, jadi apa itu, kelompok Islam keras itu yang berjuang di dulu Maluku ya, yang ribut itu di Ambon. Kalau ada orang yang bersikap seperti ini, mereka dijatuhi hukuman potong leher. Kalau ada orang melakukan zina, dirajam. Itu di negeri kita, di Indonesia ya mestinya enggak boleh. Karena apa? Karena ada lembaga hukum. Nadaban ala ma fi tahqiqin Nawawi, sebagaimana apa di dalam pernyataan atau penjelasan tahqiqun Nawawi, bimana annahu yajuzu al-qatlu bi ghairihi. Boleh memotong, boleh membunuh lainnya. Akhirnya tidak harus unuk, tidak harus lehernya. Fa idza takarrarat, nalikane bola bali minhu, dari orang itu, ar-riddatu, riddah kok bola bali, murtad bola bali. Fayus tatabu fi kulli marratin, maka diwajibkan supaya dia bertobat setiap kali dia riddah. Walakin, tetapi yu'azzaru, bisa dihukum takzir, dipenjara, ba'da salasi, setelah 3 kali. Ini berarti maknanya bahwa negara itu negara Islam, lalu kepada penduduk warga Islam itu wajib melakukan ibadah sesuai dengan Islam. Saya ingat kriteria aliran sesat menurut fatwa MUI. Ada 10 ukuran bahwa aliran itu sesat. Di antaranya, 1, mengingkari atau menolak salah satu rukun dari rukun Islam, menolak salah satu rukun dari rukun iman, menolak Al-Quran, hadis sebagai sumber hukum. Itu sesat itu. Jadi kalau ada kelompok muslim, apalagi ada pimpinannya ngaku ulama, lalu berpendapat yang bertentangan dengan rukun Islam, jadi rukun Islam yang 5 itu diingkari
salah satunya, itu berarti aliran sesat. Wala farqa ora ono bedane bainar rajuli antara orang itu laki-laki wal mar'ati atau perempuan. Jadi lanang wedok nek melakukan hal yang sama seperti tadi keterangannya, ya dijatuhi hukuman seperti itu. Wa idza qatalnahu, kalau orang yang disamakan murtad itu dibunuh, dihukum mati, fala tajuzu, mongko ora kena as-sholatu alaihi nyolati. Jadi orang yang dihukum mati karena dia murtad atau karena dia ingkar sholat, maka dia tidak boleh disolati. Salah satu kewajiban terhadap orang mati itu kan setelah memandikan, membungkus kain kafan, kemudian mensolati. Ini tidak boleh disolati. Maka sering ya kelompok-kelompok tertentu itu kalau ada orang yang memusuhi Islam waktu hidup, lalu bersikap menolak orang itu untuk pertama dikubur di kampung itu, mau disolati, nggak mau menyolatinya. Saya ulang, wala yajibu ghusluhu, tidak wajib memandikan. Saya ulangi, fala tajuzu as-sholatu, tidak boleh disolati alaihi, wala yajibu ghusluhu, ora wajib didusi. Ora wajib dengan la yajuzu sholatuhu itu beda loh ya. Kalau la yajuzu sholatuhu, ora entuk disolati. Disolati salah. Kalau wala yajibu ghusluhu, ora wajib didusi. Ora wajib berarti nek didusi ora apa-apa, cuma ora wajib. Wa takfinuhu wa dafnuhu, mengkafani, begitu juga menguburkan. Ya tapi nanti lucu kalau tidak dikubur, nggak digeletak kening kono ya udah di batang toh ya mambu. Cuma artinya orang itu mendapatkan sanksi hukum dan sanksi sosial yang luar biasa. Ini yang harus kita pahami. Wa idza urida, kalau memang dikehendaki dafnuhu menguburnya, maka terpaksanya fala yudfanu, jangan dikubur fi maqabiril muslimina, di dalam pekuburan orang-orang muslim. Jadi jangan dicampur ini. Jadi ada ketentuan bahwa kuburan orang Islam dengan orang kafir itu jangan dicampur. Ya boleh kalau berdekatan enggak apa-apa, tapi dikelompokkan sendiri-sendiri. Itu saya kira peraturan Menteri Agama yang terbit pada tahun berapa gitu sudah ada itu. Ya kenapa? Karena kamu kalau datang ke kuburan kan mendoakan ahli kubur. Nah kalau di situ ada orang non muslim kan jadinya masalah. Wayajri berlaku dalikal hukmu, hukum itu fikul liman, terhadap siapa saja angkaro yang mengingkari mujma'an alaihi, hukum yang diijma'kan. Jadi kalau hukum itu sudah ijma', mujma' alaih, itu tidak boleh diingkari. Nanti kalau diingkari, nanti kamu termasuk menentang itu. Ma'luman minad dini bid-darurati, hukum yang sudah maklum biddin, fiddin bid-darurah. Hukum yang sudah cetol, jelas, welo-welo. Kasaumi wal haji waz zakati, seperti puasa, haji dan zakat. Kalau orang berpendapat puasa itu menyengsarakan, ora usah poso, apusi. Nah, misalnya, atau haji itu pemborosan, nyugih ke wong Arab Saudi tok.
ojo gelem kon lunga kaji. Ini termasuk juhudan kayak gitu. Wa zakat, begitu juga zakat. Angel-angel golek duit malah kon bayar zakat. Nah, ini sikap-sikap seperti ini artinya angkaro mujma'an alaihi. Orang yang mengingkari apa-apa yang sudah diijma'kan oleh ulama. Kama qala sahibus sofati zubad dan seterusnya. Idza tarokaha kasalan. Sekarang kalau orang meninggalkan sholat kasalan. Karena males saja. Kok ora sholat nopo? Ndak apa-apa, Pak. Lagi males gitu. Lho kowe kok subuh kok ora sholat mau. Lah males apa arep tangi ya, Pak. Ngantuk. Nah, ini termasuk idza tarokaha kasalan. Kecuali kalau tidak bangun ya toh. Subuh ora bangun orang lilir blas lah, kuwi berarti orang ninggal ke sholat. Ninggal ke sholat tapi boleh qadha. Gitu. Manama au nasya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Kalau orang tidur lupa meninggalkan sholat, maka sholatlah ketika ingat, ketika bangun. Idza taraka kasalan wa dzalika bi an akhraja an waqtid darurati. Artinya dia sampai melewati waktu darurat. Bahwa nek wong kaya ngono ki piye statuse? Bahwa muslimun, kuwi isih muslim. Wa tusannu istitabatuhu. Disunahkan supaya disuruh tobat. Disunahkan itu nyuruh tobatnya lo ya. Kalau dia sendiri bersalah itu ya wajib tobat. Tapi orang lain itu disunahkan menyuruh tobat. Jadi kalau ada santri yang bangkong, ngerti bangkong? Kebluk turu subuh ora tangi-tangi, lah kancane ngejak silahkan tobat kowe bola-bali kok subuhe kawanan. Sengaja toh? Ayo. Kenapa orang yang ini disuruh tobat? Li'annahu maswiruhu ilal jannah. Dia itu tempatnya sebetulnya masih surga. Masih punya kesempatan hak surga bihilafil ladzi qablahu, kecuali atau berbeda dengan orang yang tadi. Kalau yang tadi memang juhudan, angas, ya, ingkar. Kalau ini enggak, malas. Tetap muslim, wa takunu halan, dan disunahkan untuk supaya dia bertobat itu halan, seketika, segera. Fa ilam yatub, maka lamun ora gelem tobat sapa wong kuwi mau, fayuqtalu bisayfi haddan. Tetep kuwi wong kuwi iki kudu pateni bisayfi dengan pedang haddan. Lah dosa nolak tobat. Ini yang jadi masalah. Dosa plus nolak tobat. Kudune dosa itu ya nerima tobat. Wa hukmuhu, tetapi hukumnya hukmul muslimina. Hukumnya dia dihukumi sebagai muslimin. Wa yusamma tarikan li sholati. Begitu juga dinamakan sebagai tarikan li sholati, wong kang ninggal ke sholat. Idza tarokal jum'ata, nalikane ninggal ke Jumat. Wa in sholla az-zuhra, meskipun dia menggantinya dengan sholat zuhur. Maksudnya termasuk tarikus sholah itu kalau orang ninggal ke sholat Jum'ah. Mestinya dia wajib, kecuali tidak wajib loh ya. Di pelajaran yang lalu, di bacaan yang lalu, kalau musafir itu tidak wajib sholat. Wong wedok mboten wajib Jumat. Nah, ngaten ada pertanyaan, Mas
dereng enten dawet ditakoki soalnya mereka rumangsa tariku sholah juga gitu ya. Akeh to wong tariku sholah niku minimal sing kasalan gitu tuh. Sing tariku sholah amarga males. Ya muga-muga ngapura nggih. Lebih baik ngaku daripada tidak ngaku. Nanti kalau tidak ngaku nggak mau tobat. Ada santri yang mau tanya, kok santri kok ora tahu takok toh? Ada? Nggak ada. Nek ora ono tak bari lho ki. Alhamdulillah. Burung Isa, Isae masih jam piro? Isanya jam berapa Mas? 19.17, masih ada 10 menit. Saniki kita teraske Kitabul Janaiz. Kitab membahas tentang janazah. Janazah, lalu kemudian bahasa Indonesia jadi jenazah. Kitabul Janaiz. Al janaizu utawi janaiz jam'u janazatin, itu merupakan jamak dari mufrad janazah. Janazah itu bil fathi dengan dibaca fathah jimnya, ismun lil mayyiti, itu nama bagi mayit, orang mati fin naqsi, yang ada di dalam kerendo. Wa amma bil kasri, andaikan itu dengan dibaca kasroh, jinazah itu ismun lin naqsi, ya, itu sebuah nama untuk kerendonya. Jadi kalau janazah itu mayitnya, kalau jinazah itu kerendonya. Kerendo tahu kerendo? Kerendo itu bahasa Indonesianya apa ya? Kerendo bahasa Indonesianya kerenda. Apa sih lupa saya. Kerendo, ya wis kerendo wae, paham lah. Wakila al-aksu, ada yang menyebut bahwa itu terbalik, artinya kalau janazah itu untuk mayitnya, orangnya, kalau kalau janazah itu untuk kerendonya, kalau jinazah itu untuk mayitnya. Wal maksud huna, yang dimaksud al janaiz, kitabul janaiz itu nopo? Tajhizul mayyiti, mulosoro mayit, perawatan, merawat. Min huslihi, pertama memandikan. Wa takfinihi, mengkafani. Wassolati, mensolati alaihi. Wadafnihi, dan menguburnya. Ada 4 kewajiban. Husluhu, kafanuhu, takfinuhu, wassolat alaihi, dafnuhu. Saya ingat murid saya itu ada yang waktu itu nggak tahu celelean apa enggak ya. Saya tanya kenapa jenazah wajib disolati. Jawabannya itu karena nggak bisa sholat sendiri gitu. Ya sama itu. Kenapa jenazah dimandikan? Wong kadar arep dikubur wae kok. Soalnya nggak bisa mandi sendiri gitu. Wa yustahabu, disunahkan, zikrul mauti, mengingat mati, biqalbihi, dalam hati. Artinya orang hendaknya ingat kematian, diingat di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Jadi jangan sampai orang angger bab mati ngono ki terus
merinding, terus kepengen ora usah ngomong kuwi lah. Nah, ini namanya orang yang tidak mau zikrul maut. Orang kalau zikrul maut itu malah justru sehat. Jangan terbalik ya, kalau ingat mati katanya stres nanti loro terus mati. Nggak, justru orang-orang yang zikrul maut itu pasrah. Ya, pasrah itu lalu menjadi lego hatinya, lalu menjadi sehat malah. Wal istidadu lahu, wal isti'dadu, siap-siap cawe-cawe lahu menghadapi kematian bitaubati dengan taubat. Wal maridu, utawi wong sakit yang mendekati mati, aula bil wasiyati, lebih utama hendaknya dia melakukan wasiat. Wa tahsini dzannihi billahi, dan hendaknya dia memperbaiki persangkaannya kepada Allah. Jadi kalau ada orang sakitnya serius, kondone angel obatane iki. Terus apalagi ada keterangan dokter, biasanya sakit begini ini bertahan 2 atau 3 bulan. Nah, ini namanya al-marid, orang yang sakit karena maradul maut. Itu hendaknya dia itu tahsini dzannihi billah. Hendaknya dia husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya kalau memang saya sakitnya nggak bisa disembuhkan oleh dokter, ya pasrah kepada Allah. Mungkin itu yang terbaik. Ya, itu namanya husnudzan billah. Jangan sebaliknya, penyakit ki ana obate, lha kok aku ora iso mari. Gusti Allah mbok adil karo aku. Liyane do sehat kok aku kok sakit dewe. Nah, ini namanya kurang tahsini dzanni billah. Wa yukrahu, dimakruhkan, tamanni al maut, ngarep mati. Kapan aku mati? Itu yukrahu, tapi kalau bunuh diri itu namanya bukan tamanni, itu namanya ya bunuh diri. Qatlun nafsi itu namanya, ya, membunuh dirinya sendiri. Kalau ini tamannil maut, orang misalnya pertama karena susah ya uripe, lah ning dunya ngapain sih aku, duit ran duwe, omah ran duwe, gawean ra iso, ngarep mati wae. Dimakruhkan tamannil mauti bila khaufi fitnatin, dengan tidak takut fitnah fiddini, dalam agama. Jadi dia tidak takut mati ki mengko ono alam barzah, mati ki mengko ono pitakonan mungkar nakir, mati ki engko ono al qiyamah. Ya. Mati ki engko ono surga ono neraka. Nah, rumah sana nggak mati ki kaya wong turu angler ngono apa. Kita dimintai pertanggungan jawab. Adabul muhtador, adabnya orang yang akan dihadiri oleh kematian. Pokoknya adabnya orang yang sakit menjelang mati. Lah ngertine menjelang mati. Ya kuwi sangel gitu loh. Kok penyakit wis wonge wis tuwa, sakitnya berat, tidak bisa diobati ramari-mari, itu kira-kira al-muhtador. Al-muhtador huwa man hadarahul maut, orang yang mendekati ajal, kematian, tapi walam yamut, belum mati. Adabuhu, adabnya gimana? Ada beberapa adab orang yang menjelang kematian.
Pertama, yudja'u al-muhtadharu, dibaringkan orang yang muhtadhar itu ala jambihi, ke rusuk kanan. Dibaringkan rusuk kanan, jadi yang kanan di bawah. Al-aiman, dibaringkan ilal kiblati, menghadap ke kiblat. Fa in ta'adzara lamuno angel, ya angel itu karena apa gitu, mungkin ulqiya ala qafahu, ya wis, dia letakkan saja terlentang. Wajuhu wa ahmusahu lil kiblati, sedangkan muka dan telapak kakinya itu dihadapkan ke kiblat. Nek angel, jadi nek iso dihadapkan ke kiblat dengan miring ke kanan, kayak meletakkan jenazah di liang lahat itu loh. Orang yang muhtadhar itu kayak gitu. Kalau angel ya wis saisane digletak kemawon terlentang, tetapi diusahakan wajahnya menghadap ke kiblat, wajah dan kedua kakinya. Jadi kira-kira kayak wong kepalanya sebelah timur diangkat, lalu kakinya selonjor, ini berarti kakinya yang menghadap ke kiblat. Yang kedua, ayyulaqqana syahadata, hendaknya dituntun syahadat. Ya, dituntun syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Birifkin, tapi alon-alon. Jangan digetak-getak ya. Syahadat, ayo. Asyhadu an la, wah ini wong lagi sakit kok mboten pareng. Ayyulaqqana, ditalqin, dituntun asyhadata, syahadat, birifkin, dengan pelan-pelan, wala yulahu alaihi, jangan mendesak-desak, jangan menekan-nekan. Wala yuqalu lahu qul, jangan katakan kepada dia qul, katakan ngonekke, oh onekke asyhadu alla ilaha illallah. Wal afdalu, yang afdal itu talqinu wairil warisi, yang menalkin itu, yang afdal itu jangan ahli warisnya. Apa rahasianya? Karena ahli waris itu emosional kan, kalau menghadapi keluarganya mau mati, nanti itu getak-getak itu. Gelo nanti, wah bapakku orang manusia syahadat gelo. Tapi kalau orang lain kan tenang, ya, tenang. Jadi dia tidak terlalu terbebani oleh kondisi psikis akan kematian. Kita teruskan pada hari Senin yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.